Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi geografi kurikulum Merdeka fase E. Kita lanjut materinya ke konsep geografi di materi atau di bab pengantar ilmu geografi. Konsep geografi. Konsep dasar sering juga disebut dengan konsep utama yang menggambarkan esensi atau hakikat suatu ilmu, itu yang disebut dengan konsep ya. Nah, untuk konsep dasar geografi itu terbagi menjadi 10 yang terdiri dari yang pertama ya di modul pun ada, yang pertama ada lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interrelasi dan interdependensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi, nilai guna, serta diferensiasi area. Supaya tidak memakan waktu dan efisiensikan waktu, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu lokasi. Lokasi kita bahas. Lokasi. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Ya, contohnya rumah kita. Rumah kita pasti mempunyai lokasi ya, satu sama lain. Lokasi terbagi menjadi 2 bagian. Ada lokasi absolut, yang kedua ada lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi atau letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Ya, untuk lokasi absolut. Nah, untuk lokasi absolut memiliki sifat tetap dan tidak dapat pindah-pindah karena berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Contohnya, misalkan di sini ada Pulau Bali terletak di sekitar 8 derajat lintang selatan dan 115 derajat bujur timur. Atau contoh lainnya misalkan letak astronomis negara Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu contohnya misalnya ya. Atau misalkan Kota Pontianak ya. Kota Pontianak merupakan kota yang dilintasi oleh garis Katulistiwa ya. Kota Pontianak itu merupakan kota yang dilintasi oleh garis Katulistiwa. Itu tidak akan bisa berubah ya. Tidak akan bisa berubah terkecuali ya nanti ketika hancur muka bumi ini ya pasti berubah semuanya. Ya. Lanjut. Untuk lokasi relatif ya. Untuk lokasi relatif yaitu lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif itu dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh misalkan, nah di situ ada yang dilingkari di gambar petanya, Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa dan di sebelah selatan Pulau Kalimantan. Atau contoh lainnya misalkan lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Atau contoh lainnya misalkan apa? Misalkan kalian tahu kota Cilegon atau Banten ya. Itu asalnya berada di provinsi Jawa Barat. Namun setelah lewat dari tahun 2000 itu Banten memisahkan diri menjadi ya provinsi Banten. Atau contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalkan seperti
seperti Kecamatan Cipanas. Itu Kecamatan Cipanas ketika tahun beberapa tahun ke belakang itu asalnya tidak ada. Asalnya hanya ada Kecamatan Pacet saja. Namun mengalami pemekaran menjadi ya Kecamatan Cipanas ada, Kecamatan Pacet pun ada ya. Itu lokasi yang relatif. Lanjut pada konsep jarak. Jarak membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada, baik itu dalam segi jauh, dekatnya, atau dalam segi waktu ya. Dan jarak pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama jarak secara absolut dan jarak secara relatif ya. Di mana jarak absolut yaitu jarak yang mutlak yang dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contohnya misalkan jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Ya, itu jarak tidak akan bisa berubah dari rumah terkecuali rumahnya berpindah. Ya, terkecuali rumahnya pindah rumah, misalkan tadinya di Pacet jaraknya ya cukup 2 km misalkan. Tapi misalkan pindah ke Cianjur ya jadi semakin jauh lah ya kalau seperti itu jaraknya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalkan ya banyak lah untuk masalah kilometer. Yang selanjutnya jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan satuan waktu. Nah, relatif itu bisa berubah. Jarak relatif dipengaruhi oleh moda transportasi yang digunakan, ya, sesuai dengan transportasi yang digunakan. Misal di sini contohnya, jarak dari rumah ke sekolah yaitu dekat, yaitu sekitar 10 menit jika menggunakan bus sekolah. Tetapi jika berjalan kaki, jaraknya menjadi jauh, yaitu sekitar 30 menit. Contoh lainnya apa? Misalkan contohnya Bapak ya, dari rumah ke sekolah atau dari Panyawian ke sekolah ya kurang lebih 3 sampai 4 km ya dari rumah ke sekolah. Ya, kalau misalkan menggunakan kendaraan bermotor baik menggunakan misalkan mobil ya kurang lebih 10 sampai 15 menit baru sampai. Kalau menggunakan angkot ya paling terlambatnya ya 15 menit itu baru sampai. Kalau menggunakan sepeda motor ya paling 3 sampai 5 menit itu udah sampai ke sekolah. Ya, terkecuali tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Ya, baik itu mobil, motor, angkot dan sebagainya. Misalkan kita berjalan kaki ya dari rumah sampai ke Pacet nyampe ke sekolah itu ya kurang lebih ya 30 menitan lah, kurang lebih 30 menitan. Bapak pernah mengalami itu. Lanjut konsep keterjangkauan, di mana konsep keterjangkauan atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Yang pertama mudah, ya, jika aksesibilitasnya tinggi, mudah dijangkau jika aksesibilitasnya tinggi. Ya. Contoh lainnya sulit dijangkau jika aksesibilitasnya rendah. Contohnya apa? Misalkan dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Contoh lainnya apa lagi? Misalkan kalian tahu Baduy Dalam. Nah, untuk Baduy Dalam itu sulit ketika kita menggunakan kendaraan bermotor ya, baik itu motor, mobil ataupun pesawat.
itu sulit, tidak akan pernah bisa masuk untuk ke daerah Baduy Dalam. Tetapi ketika masuk ke Baduy Dalam hanya bisa menggunakan ya kaki saja, ya berjalan kaki saja. Itu untuk konsep keterjangkauan. Lanjut ke konsep morfologi, di mana konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Contohnya seperti adanya pulau-pulau akibat dari tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari perut bumi, ya. Dataran luas, pegunungan, dan lembah, ya. Oke, itu konsep morfologi. Selanjutnya ke konsep interaksi dan interdependensi, di mana konsep interaksi dan interdependensi yaitu interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena atau tampilan dan masalah yang baru untuk interaksi. Sedangkan interdependensi adalah saling kebergantungan antara dua wilayah atau lebih. Contoh halnya misalkan di sini tuh ada digambar, contohnya kayu, bahan baku kayu dari desa dialihkan ke kota. Untuk apa? Untuk dibuat ya seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari situ kursi dan meja kayu dari kota disalurkan lagi ke desa. Untuk apa ya? Untuk menjadi peralatan rumah tangga, ya. Jadi yang ada di rumah, oke. Itu konsep interaksi dan interdependensi. Lanjut ke konsep keterkaitan ruang. Nah, untuk keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Contohnya di sini ada kerusakan hutan di wilayah pegunungan menyebabkan bencana tanah longsor di wilayah pegunungan. Contoh lainnya misalkan daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu, ya. Contoh lainnya apalagi? Banyak, ya. Contoh lainnya misalkan kebakaran hutan menyebabkan banjir terjadi di suatu tempat, ya, yang disebabkan kebakaran hutan yang akhirnya terjadilah banjir di suatu tempat. Karena apa? Karena tidak ada lagi penyerapan air ketika datangnya musim penghujan, karena hutannya itu gundul, tidak ada pepohonan, ya, yang bisa menyerap air. Yang selanjutnya tentang konsep pola, di mana konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Contohnya apa? Misalkan misalkan di suatu desa X, atau ya jangan disebutlah desanya apa, pemukiman warganya itu membentuk memanjang, ya. Memanjang rapi, dan di samping-sampingnya itu tetap asri. Masih banyak sawah dan lain sebagainya. Atau misalkan contoh yang lainnya di daerah lereng pegunungan, ya, misalkan jalannya itu dibuatkan berkelok-kelok, jadi tidak lurus. Jadi di daerah lereng itu jalannya berkelok-kelok, tidak lurus. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, ya. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, karena kalau misalkan di daerah lereng ketika jalannya lurus itu akan mengalami turunan yang tajam dan mengakibatkan
ya sangat rentan terhadap kecelakaan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya. Itu contohnya. Contoh lainnya apa? Pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai ya. Ada yang pernah ke pelabuhan? Ada yang pernah ke apa? Ke Pangandaran? Nah, itu kan pemukiman warganya ya memanjang gitu, lurus aja. Nggak ada yang nggak ada yang eh, berkumpul di suatu tempat. Nah, seperti yang ada di gambar di PowerPoint ini ya. Kalau di gambar di sini kan pemukiman warga ya semrawut lah, berantakan, jadi tidak teratur ya. Itu pola-pola konsep pola dalam geografi. Lanjut ke konsep aglomerasi. Nah, untuk konsep aglomerasi ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Contoh lainnya misalkan pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok. Sehingga timbullah pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan lain sebagainya. Contoh lainnya misalkan dilihat di Jakarta ya, ada yang membawa sukunya ya. Ada yang suku Batak, suku Jawa, dan suku-suku lainnya. Itu ada di Jakarta ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya pengelompokan di pemukiman tersebut ya. Lanjut. Konsep nilai guna. Untuk konsep nilai guna atau nilai kegunaan, nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya, wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada untuk petani. Nah, nanti kan petani membutuhkan untuk pangan sebagai ya pangannya misalkan ikan dan sebagainya, itu kan dapat dari laut. Begitupun nelayan membutuhkan beras atau bahan baku untuk nasi. Dari siapa dapatnya? Ya dari petani. Jadi saling menguntungkan satu sama lain ya. Contoh lainnya misalkan wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata ya. Sedangkan gini, misalkan contohnya untuk dataran tinggi ya, untuk dataran tinggi lebih cocok untuk tanahnya digunakan untuk perkebunan ya. Untuk dataran rendah ya, lebih cocok tanahnya digunakan sebagai pesawahan. Nah, contohnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu konsep nilai kegunaan. Lanjut, yang terakhir konsep diferensiasi area, di mana diferensiasi area digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya, tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Contoh lainnya misalkan, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan. Betul kan? Ya, yang di tempat pesisir atau di bibir pantai itu kan ya yang di pinggir laut itu kerjanya ya kebanyakan sebagai nelayan. Sedangkan warga yang di pegunungan biasanya bekerja sebagai petani atau yang bekerja di kebun atau di ladang dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari konsep dasar geografi. Oke, materinya sampai situ dulu.
dilanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Nanti Bapak akan kasih kuis yang di slide selanjutnya. Nanti silakan dikerjakan dan dijawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.